Apakah kalian telah memahami apa itu kerajaan Allah? Ya, dari sebagian orang mengira bahwa kerajaan surga itu adalah suatu tempat yang jauh di atas langit. Kemudian di sanalah Allah berkedudukan. Sehingga tempat itu juga disebut sebagai kerajaan Allah. Jadi, manusia memikirkan bahwa kerajaan surga itu suatu tempat yang jauh di atas langit, kemudian di sanalah Allah berkedudukan seperti sebuah singgasana. Jadi sehingga tempat itu juga yang disebut sebagai kerajaan Allah. Namun ada pula yang berpendapat kerajaan Allah itu adalah suatu pemerintahan yang akan terjadi di masa depan di muka bumi ini, di mana kerajaan itu akan dipimpin oleh Allah sendiri dan lain sebagainya. Namun, untuk lebih memahami, baiklah kita menoleh kepada doa Bapa kami. Tentu kalian sudah menghafal doa Bapa kami, ya, yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam bagian pembukaan doa tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memohon dalam doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-10. Dari permohonan ini kita dapat melihat bahwa kehadiran kerajaan Allah itu berhubungan erat dengan terwujudnya kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Jikalau kita manusia mewujudkan segala kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita, maka disitulah kerajaan Allah terwujud. Jadi, jikalau kita menuruti segala perintah Allah, kemudian melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kita melalui pembelajaran kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita disitulah kerajaan Allah akan terwujud. Mari kita mempelajari lebih dalam lagi materi kita hari ini. Yang pertama adalah kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Jadi kerajaan surga yang sering pula disebut kerajaan Allah adalah inti pemberitaan dari Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini. Jadi istilah kerajaan surga sebetulnya sama dengan istilah kerajaan Allah yang lebih banyak digunakan oleh Matius dan Lukas dalam Injil mereka. Jadi kata kerajaan Allah atau kerajaan surga lebih banyak digunakan oleh Markus dan Lukas dalam Injil mereka dibandingkan dengan Matius. Matius sebagai seorang penulis Yahudi yang sangat kuat memegang tradisi beragama, yaitu beragama Yahudi, berusaha mengganti istilah kerajaan Allah menjadi kerajaan surga karena nama Allah tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Jadi di sini Matius mengajarkan bahwa Allah itu adalah benar-benar kudus, menjadi suatu kerajaan Allah atau kerajaan surga dan tidak boleh diucapkan dengan kata-kata sembarangan. Tentu kita masih ingat dalam kitab Perjanjian Lama atau kalian pernah mendengar atau membaca dalam kitab Perjanjian Lama nama pribadi Allah yaitu Yahweh, ya, tidak pernah diucapkan. Dan sebagai gantinya, orang-orang Israel kuno dan orang Yahudi menggantinya dengan kata Adonai, yang berarti Tuhan. Jadi kata Yahweh itu begitu suci dan kudusnya, tidak diucapkan sembarangan oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi orang-orang Yahudi menggantinya dengan kata Adonai, yang berarti Tuhan.
Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga, kalian lihat dalam kitab Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-12, bagaimanakah ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Ya, mari kita mengenal seorang tokoh yang bernama Mordekai Panunu yang berasal dari negara Israel, di mana Panunu lahir di Maroko pada tahun 1954. Ia adalah seorang teknisi nuklir di negaranya. Ia yang menentang bahwa nuklir itu sangat membahayakan bangsa dan negaranya, sehingga ia membocorkan kepada pers Inggris pada tahun 1986 rencana-rencana program senjata nuklir yang akan dilakukan oleh negaranya tersebut. Kemudian, ia dijebak oleh seorang agen Mossad, Badan Intelijen Israel. Kemudian Panunu ditangkap di Italia. Kemudian Panunu dipenjarakan di sel yang terisolasi sendirian. Ya, jadi Panunu adalah seorang yang beragama Kristen. Ia mengalami krisis yang mendorongnya untuk meninggalkan agamanya. Jadi agama yang dianutnya pada waktu itu adalah Yudaisme. Jadi apa sih yang menarik dari kehidupan Panunu? Jadi Panunu itu adalah seorang warga negara Israel yang beragama Kristen. Dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negaranya, bukan melindunginya. Panunu yakin bahwa ia akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, yaitu agama Yahudi atau Yudaisme. Kemudian dalam keputusannya untuk melawan pemerintah Israel, Panunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan dalam hidupnya dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Dengan nilai-nilai kerajaan surga yang dipegangnya, Panunu menjadi orang asing di negaranya sendiri. Bahkan ia seringkali dituduh sebagai pengkhianat bangsanya. Akan tetapi karena ia melakukan segala kehendak Allah dan menjadi warga kerajaan Allah, ia tetap menjadi kuat ketika ia menghadapi posisi yang sangat sulit pada waktu itu. Ya, di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan seterusnya. Sebagai warga kerajaan surga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. Namun, kita telah banyak mengenal pengetahuan sebagai warga negara Indonesia. Kita banyak belajar tentang bagaimana geografi Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Akan tetapi, berapa banyak kita belajar tentang kerajaan surga dan nilai-nilainya? Nah, sulitnya kita seringkali tidak mempunyai hikmat yang cukup untuk mengetahui di mana perbedaannya. Jadi umat manusia berulang kali jatuh dalam kesalahan mengenali perbedaan itu. Sebagai contoh, seorang tokoh yang bernama Albert Einstein itu menemukan atom. Jadi ketika ia menemukan atom, dunia bersukacita karena sebuah pengetahuan baru yang berhasil ditemukannya. Namun, ketika pengetahuan itu digunakan untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki, jutaan orang tewas dan menderita. Kita pun disadarkan bahwa ternyata pengetahuan itu dapat menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan umat manusia di muka bumi. Itulah kesadaran yang membuat Panunu menentang proyek pembangunan senjata nuklir di Israel. Akan tetapi, perbedaan pendapat seringkali menimbulkan konflik, dan konflik seringkali dinilai sangat negatif dalam masyarakat kita. Akibatnya, kelompok dapat terjebak dalam apa yang disebut groupthink. Groupthink adalah suatu keadaan yang terjadi ketika semua orang setuju begitu saja di atas keputusan yang diambil pimpinan karena kemalasan berpikir atau keengganan untuk berbeda pendapat dengan pimpinan atau mayoritas rekan dalam kelompok. Jadi perbedaan pendapat itu sebenarnya
sangat bagus dan bukan sesuatu yang negatif. Jadi di sini dikatakan dalam suatu kelompok itu ada yang namanya grafting. Jadi grafting itu adalah keadaan yang terjadi ketika semua orang setuju, tidak mengeluarkan pendapat karena pimpinannya sudah mengatakan A, maka orang yang dipimpin itu akan mengikuti apa yang menjadi pola pikir pemimpinnya. Ada keengganan dan kemalasan untuk berpikir dan takut untuk sesuatu yang berbeda dalam pola pikir mereka. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, sebagai gereja Tuhan di muka bumi ini, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang nurjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Silakan membuka 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Jadi di sini seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Tugas gereja dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Akan tetapi ada gereja-gereja yang sibuk bertengkar di dalam. Artinya sibuk bertengkar dalam gereja itu sendiri. Dan ini biasanya terjadi saling berebut kekuasaan. Karena orang-orang di dalamnya ingin menjadi pemimpin dan penguasa, kemudian menimbulkan perpecahan, dan akibatnya muncullah gereja-gereja yang baru. Itu semata-mata hasil dari perpecahan tersebut. Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling memperebutkan kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Dan ia mengatakan dalam Matius 20 ayat yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terkadang gereja-gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat di lingkungannya karena mereka ternyata tidak memeluk agama yang sama atau bahkan memusuhinya terhadap keadaan ini. Jadi justru Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi, gereja-gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat lingkungannya karena mereka ternyata tidak memiliki agama yang sama, maksudnya dalam gereja tersebut ada kawin campur dari satu suku ke suku yang lainnya dan memeluk agama yang berbeda. Kemudian ketika mereka sudah melakukan pernikahan, kadang-kadang orang yang masuk atau yang mau mengenal Kristus masih mempunyai pandangan yang berbeda dan sulit menerima Kristus 100% menjadi Allah. Ini yang kadang-kadang membuat terjadinya konflik di dalam suatu gereja atau dalam kehidupan masyarakat Kristen pada saat ini. Akan tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada hal yang benar-benar untuk menerapkan bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah untuk melakukan dan menerapkan segala perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Guru berharap kalian dapat memahami dan mempelajari dengan baik atas apa yang telah kalian terima untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kalian belum mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kirimkan pertanyaan kalian melalui WA Group atau melalui Classroom kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya minggu depan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.